Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini materi metalurgi. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari ikatan logam yang sebelumnya kita sudah banyak bahas di bab ini, di semester ini, gitu ya. Kemudian ilmu tentang metalurgi ini ilmu yang sudah sangat lama sekali, gitu ya. Kalau saudara baca di buku yang saya tulis di bagian tadabbur, saudara akan lihat bahkan di Quran pun juga dituliskan ya tentang pengolahan logam, yaitu ketika Alexander the Great atau Iskandar Agung berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kan diperintahkan untuk membuat tembok yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian di situ ada paduan logamnya sehingga tembok yang dibuat itu menjadi lebih kuat. Itulah metalurgi yang tersurat di kitab suci kita, gitu ya, metalurgi. Nah, kita lihat teori metalurgi. Jadi logam di alam itu biasanya ada dalam bentuk mineralnya, gitu ya. Untuk mendapatkan logam yang murni, emas murni, gitu ada nggak ya? Ya, emas murni itu ya anak laki-laki itu emas murni. Ya biasanya kalau kita gunakan perhiasan emas atau emas batangan itu kan sudah gabungan logam dengan senyawa yang lain. Itu dibahas, salah satunya dibahas di metalurgi ini. Apalagi ya, kemudian logam-logam yang lain pun biasanya ada dalam bentuk mineralnya, sehingga harus kita olah sedemikian rupa, kemudian didapatkan logam murni misalkan nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam benda yang terbuat dari logam atau paduan logam. Nah, ini metalurgi itu adalah ilmu, seni, dan teknologi yang mengkaji tentang proses pengolahan dan perekayasaan mineral dan logam. Gitu ya. Yang dibahas di metalurgi itu meliputi teknik pengolahan logam atau mineral tracing, ekstraksi logam dari konsentrat mineralnya, kemudian proses produksi logam dan perekayasaan sifat fisik logam. Oke. Nah, logam di alam itu bentuknya melimpah di alam ya. Selain besi gitu ya, kalau di besi sebutnya ina angzalna gitu ya, al-hadid itu. Ini bentuk kelimpahan logam di alam itu bergantung pada beberapa hal. Di antaranya satu, reaktivitas logam, dua, kelarutan garam dari logamnya, kemudian kemudahan garamnya bereaksi dengan air, kemudian kemudahan garam bereaksi terhadap proses oksidasi. Nah, reaktivitas logam, kelarutan logam, karena dia ada pada senyawanya ya, sebelumnya teorinya sudah kita bahas. Di ikatan ionik itu kan ada logam dengan non-logam. Ya, kelarutan garamnya seperti apa? Mudah tidaknya larut seperti itu. Reaktivitasnya sebenarnya sudah kita bahas dulu. Nah, ini misalkan ada logam yang kurang reaktif, contohnya emas, perak, platina. Ini logam yang inert gitu ya. Untuk keperluan tertentu, ya kalau ini ada perhiasan, di sini ada logamnya, ya nanti kalau dia reaktif gimana ya tuh? Nggak bisa kita pakai untuk perhiasan. Platina itu yang digunakan untuk pen gitu ya, padahal pen itu kan masuk ke dalam tubuh kita kan banyak kadar airnya ya, bisa jadi karaten kalau logamnya reaktif gitu, sehingga dia inert sifatnya. Jadi pen kalau ada yang patah tulang gitu biasanya pakai logam platina. Kemudian ini ada yang tidak reaktif, kurang reaktif, contohnya CuS, PbS, ZnS. Kemudian logam yang reaktif itu biasanya golongan 1. Ya, itu. Nah, tadi metalurgi itu ipteknya logam ya, pengolahannya dari mulai bijinya, kemudian dimurnikan, kemudian pelajari tentang sifatnya dan penggunaannya. Itu ya. Nah, prosedur untuk mengolah logam itu pada dasar berarti ada 3 ya, pengolahan logam, kemudian pemurnian, kemudian setelah dapat murni dipelajari sifatnya, kemudian bisa digunakan untuk apa.
Nah, kita mulai dari yang pengolahan logam dulu. Yang saya terangkan ini garis besar ya, saudara ya. Nah, pemurnian logam itu ada 3 tahap penting di situ. Yang satu, pemekatan biji logamnya, dibuat konsentrat mineralnya, kemudian setelah itu, baru setelah jadi konsentrat, diekstraksi logam dari bijinya. Ini masuk tahap reduksi logam. Kemudian setelah diekstraksi, mungkin masih ada pengotor yang lain, maka ada langkah pemurnian logam. Kita lihat ini pemekatan. Ya, pemekatan pada tahap ini mineral yang berharga dipisahkan semaksimum mungkin dari batu-batuan yang tidak diinginkan. Dan biasanya hal ini dilakukan dengan biji yang berupa bongkahan besar dipecah jadi lebih kecil dulu. Setelah jadi ukuran yang lebih kecil, kemudian dilakukanlah metode pemekatan yaitu dengan metode flotasi atau pengapungan. Dan metode ini, biji gerusan logam itu dimasukkan ke tangki besar yang di sana sudah ada air, kemudian agen flotasi pembuihnya, kemudian agen pelengket seperti minyak yang akan membasahi mineral logam. Ada juga agen aktif yang berfungsi seperti suatu molekul sabun atau deterjen yang memiliki satu ujung polar dan ada ujung lain yang non-polar. Ya, yang ujung polar ini diadsorb pada permukaan minyak dan campuran, kemudian diaduk dengan kuat dan disemprotkan secara kuat melalui tangki sehingga partikel yang terbawa ke permukaan oleh gelembung udara. Jadi nanti ada agen pembuihnya. Nah, sebentar, ada gambarannya enggak ya? Ini gambaran untuk metode flotasi. Ini raw ore, berarti biji mentahnya, batu yang besar, digiling dulu jadi kecil, ya, digiling jadi kecil, masuk ke belt conveyor. Itu tuh seperti tangga berjalan, gitu ya. Nanti mineral dari sini pindah ke sini. Jatuhnya kemana? Ke powder ore, jadi ukurannya lebih kecil, nanti jatuhnya ke lama-lama ke ini. Tangki flotasi ini namanya. Ini tangki flotasi. Nah, di dalam tangki flotasi itu sudah ada air, ada biji ada agen pembuihnya, ada zat pelengketnya. Itu. Nanti di situ masuk panjang ya prosesnya ya. Masuk ke beberapa langkah ini jadilah ini fine powder misalkan atau ini ruang flotasi yang lain jadinya ini. Ini sudah jadi biji yang pekat. Saya gambarkan proses flotasi itu seperti apa ya prinsipnya. Tadi di bak flotasi itu ada yang namanya agen pembuih. Ini sama seperti deterjen tadi disebutkan ya. Nah, ini kemudian ini. Kalau deterjen itu kan kalau saudara baca ada miselnya ya. Ada misel, ada yang polar. Ada kayak gininya kalau nggak salah. Ini istilahnya apa? Misel. Ada kutub polar, ada kutub non polar. Lah agen pembuih tadi juga ada agen pelengketnya atau minyaknya gitu ya. Ya minyaknya nanti akan ada di permukaan gitu kan ya. Nanti dia menempel, biji logamnya menempel di situ. Ini tadi misalkan buihnya yang lingkaran gitu ya, ada kutub polar, ada non polar. Nanti dia akan mengikat, jadi sisi polarnya nanti masuk ke airnya, ke buihnya ini. Kemudian sisi non polarnya ada di luar ini. Dan ini biji logamnya di sini. Nanti biji logamnya di sini yang tadi sudah dihaluskan tadi akan nempel di situ. Nah, seperti ini akan ada banyak sekali sehingga permukaannya itu seperti buih sabun. Nah, nanti ada alat untuk memisahkannya. Ini. Nah, kenapa seperti ini? Banyak hal gitu ya, besarnya buih, kemampuan nempelnya itu sudah bagian tersendiri dibahas di kimia permukaan. Nanti kalau saudara studi lanjut gitu ya, kenal kimia, fisik, dan permukaan. Ada absorpsi seperti itu. Ini buihnya nanti ini akan bawa
bawa logamnya, nanti buihnya ditaruh di bagian lain nanti sehingga bisa dipisahkan ini biji-biji mineralnya. Nah, saudara kalau baca berita tren yang baru ini di daerah Afrika apa ya, rakyatnya pada nyerbu tambang yang diduga tanahnya itu mengandung emas. Itu nanti dapat biji. Ini biji yang masih pekat, tapi masih ada pengotornya. Ini hasil flotasi berupa mineral yang pekat. Jadi mineral itu namanya mineral ya, masih ada pengotornya yang lain. Itu ya. Ini flotasi kurang lebih seperti itu. Itu jadi biji pekat ya. Itu namanya prosesnya, metodenya flotasi. Ini gambarannya bisa adalah alhamdulillah. Ini tadi tangki flotasi, ada udara, ada port itu tadi pembuihnya tadi. Ini ada bagian hidrofobik. Ini ya tadi yang saya gambarkan ya. Saya lupa kalau ini ada. Ini buihnya yang nanti akan turun gitu ya. Ada pengaduknya. Ini hidrofilik partikel. Ini ada hidrofobik. Ini ya mineralnya jatuh ke sini nanti masuk ke sini. Itu. Ini gambarannya proses flotasi seperti ini. Nah, ini untuk memisahkan, ini dari untuk memekatkan biji mineral ini. Menjadi konsentrat mineral logam. Seperti itu. Nah, kemudian, maaf sebentar saya perbaiki ini tulisannya kok. Bentar ya. Nah, tadi setelah pemekatan tadi, proses selanjutnya adalah mengekstrak atau mengambil logam dari mineralnya tadi. Ya, ini namanya secara umum prosesnya ekstraksi, yaitu melibatkan pengambilan logam dari mineralnya, dari logam murni dari mineralnya. Harapannya ya dapatkan logam yang lebih pengotornya tadi terpisah gitu ya, meskipun proses ini belum 100% jadi logam yang murni gitu. Nih, ekstraksi dari biji pekat tadi melibatkan proses reduksi logam dari yang tingkat energinya positif gitu mineral menjadi logam bebas. Contohnya apa? Tadi Cu itu ada dalam bentuk pirit ya, CuS. Jadi dia terikat dengan anion sulfida. Sulfidanya ini mau dihilangkan. Kalau menjadi CuS, biloxnya kan plus 2 ya. Karena S itu 2 minus, maka biloxnya Cu di situ Cu2 plus kan ya. Nah, dari proses ekstraksi ini nanti akan diubah menjadi dari Cu2 plus tadi menjadi Cu. Atau logam yang lain seperti itu. Misalkan ZnS, nanti S-nya dihilangkan, jadi tinggal Zn saja. Zn2 plus menjadi Zn 0, yang biloxnya 0, gitu ya. Nah, namun sebelum intinya ekstraksi itu reduksi logam. Tadi penurunan bilangan oksidasi dari bilangan oksidasi tinggi ke bilangan oksidasi kecil, 0, gitu ya. Tapi sebelum reduksi ini ada beberapa perlakuan dulu. Perlakuannya itu ada 3 jenis. Ini berarti ini pra-ekstraksi ya, 3 langkah ini. Pra-ekstraksi itu ada proses sintering, calcining, sama roasting. Nah, ini sintering itu apa? Pemanasan biji lembut tanpa pelelehan. Jadi hanya dipanaskan, gitu ya, untuk memperoleh biji yang ukurannya agak besar. Tadi dari yang besar dibuat kecil, jadi pekat. Setelah itu yang pekat ini dibuat jadi ukurannya agak besar dulu. Setelah agak besar, nanti masuk ke belt conveyor lagi,
masuk ke proses kalsinasi. Kalsining, yaitu ini dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Suatu pemanasan biji mineralnya pada saat ini nanti terbentuk garam karbonat atau oksida logam dan membebaskan gas. Kalau tadi sulfur ya gas S2 atau gas H2 gitu atau CO2 dilepaskan di saat ini. Kalau definisi kalsinasi sendiri adalah pemanasan pada suhu yang sangat tinggi. Setelah itu gitu ya. Setelah pemanasan itu nanti ada proses roasting. Jadi suatu proses pemanasan dalam oksigen atau udara di bawah titik didih biji yang bersangkutan. Nah, agar diperoleh juga oksidanya. Jadi 3 langkah ini akan dihasilkan oksida logam. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah jadi oksida logam itu kan tadi pra-ekstraksi. Sekarang proses ekstraksinya. Nah, proses ekstraksi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Nah, nanti tugasnya saudara untuk membuat makalah, coba cari, kan kelompoknya ada berapa? 4 atau 5 gitu ya. Ya, 3 kelompok mengerjakan ini proses ekstraksi. 1 kelompok mengerjakan atau membahas tentang flotasi. 1 kelompok lagi membahas tentang proses ekstraksi. 3 kelompok, maaf ya, 3 kelompok membahas tentang ekstraksi yang dilakukan dengan 3 metode. Nah, ini beda logam, beda metode gitu ya. Nanti pilih logam yang bisa diekstraksi dengan cara pirometalurgi, itu 1 dari 2 makalah ya. Cari lagi pengolahan logam yang diekstraksi dengan hidrometalurgi. 1 lagi cari logam yang proses pengolahannya itu dengan elektrometalurgi. Gitu ya. Piro, hidro, sama elektrometalurgi itu proses ekstraksi. Ya, pirometalurgi itu artinya proses pengolahan logam yang ekstraksi logam yang melibatkan reaksi kimia dan dilaksanakan pada suhu yang tinggi. Nah, contohnya ini proses smelting atau pelelehan biji logam. Ya, di sini nanti tadi kan sebelumnya terbentuk oksidanya ya. Dari proses ekstraksi ini nanti terbentuk logamnya. Ini metode pirometalurgi diterapkan untuk produksi biasanya tembaga, zinc, dan besi. Kalau elektrometalurgi itu menggunakan energi listrik untuk mereduksi logam, tadi jadi oksida logam, menjadi logam dengan bilangan 0. Itu ya, ini biasanya untuk natrium atau aluminium. Hidrometalurgi, kalau tadi ada smelting, ini leaching atau peluluhan. Istilah yang digunakan untuk proses ekstraksi logam yang melibatkan larutan air dalam ini ekstraksi dan reduksi. Ini jadi beda logam, beda proses itunya ya. Nah, setelah tadi diekstrak kan dapat logam yang bukan mineralnya ya. Jadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Tetapi ternyata masih ada pengotornya dan itu perlu dimurnikan lagi, yaitu memisahkan logam dari zat pengotornya. Logam perlu dimurnikan dengan alasan ini, zat pengotor dapat menyebabkan logam menjadi tidak baik saat digunakan. Contohnya kalau logam mengandung arsen, maka ini daya hantar listriknya turun. Atau pengotornya nilainya jadi kurang ekonomis. Makanya ada emas 24 karat, lebih murni katanya. Atau perak gitu. Tinggal ada tembaga. Nah, metode untuk pemurnian ini juga ada beberapa cara. 1 metode elektrolitik atau elektrolisis ini, yang kedua oksidasi zat pengotor, destilasi, dan yang terakhir ini yang paling banyak biasanya ada zone refining. Gitu ya. Nah, kita bahas yang zone refining ya. Nanti yang tadi sebelumnya bisa dilihat di buku ya.
Ini pemurnian logam dengan hasil kemurnian yang sangat tinggi. Nah, pengotornya. Ini langkahnya zone refining ini yang paling akhir. Batangan logam yang akan dimurnikan, dimasukkan ke kumparan listrik yang panas, kemudian logamnya meleleh, pengotornya larut dalam lelehan. Batang logam keluar dari pemanasnya. Nah, bagian ujung luarnya menjadi dingin. Dia akan memadat. Yang meleleh tadi akan memadat. Nah, pengotornya nanti dihapuskan. Akhirnya semua pengotor terkumpul di ujung bagian belakang. Nah, dan pengotor bisa dipisahkan dengan cara dipotong. Ini ya, recrystallization pure germanium. Contohnya ini molten zone. Ini daerah pelelehannya di sini. Ini kan bergerak terus ya, meleleh. Nanti lelehannya kalau masuk bagian tertentu memadat, pengotornya nanti bisa dipisahkan atau ngumpul di bagian yang lain. Ini impure germanium root. Ini berarti pure germanium. Setelah itu nanti dipotong, dapat ini yang germanium murni, ini yang pengotornya. Itu zone refining, dapatkan logam murni. Zone refining of germanium metal. Nanti saudara tambahan informasinya bisa cari di internet ya. Ada banyak sekali ini. Oke. Sudah saudara, itu tentang pemurnian logam. Nah, proses pengolahan sampai dapat logam murni. Nah, tapi di metalurgi itu kan tidak sampai logam murni saja ya, sampai aplikasi logam untuk apa gitu ya. Nah, sampai aplikasi logam misalkan mau untuk kabel berarti spesifikasinya seperti ini, untuk alat masak beda lagi gitu ya, untuk hiasan, untuk perhiasan, untuk apa lagi? Untuk beton misalkan, itu kan ada proses lagi gitu ya. Itu juga dibahas di metalurgi. Seperti itu. Selesai berarti materinya ini sudah dari saudara. Saya ini saja saudara mengantarkan ke pengertian dasar dari metalurgi. Tadi pengolahan ilmu, seni, dan teknologi pengolahan logam. Mulai dari menambangnya, diolah sampai dapatkan logam murni. Logam murni nanti kadang dipadu dengan logam lain gitu ya, paduannya diolah sedemikian rupa sesuai kebutuhan manusia. Itu gambarannya proses metalurgi. Saya ulang lagi. Tadi dari biji mineralnya berupa bongkahan besar dibuat kecil kemudian dipekatkan. Metode pemekatannya yang paling banyak adalah metode flotasi. Nah, itu jadi makalah sendiri ya saudara ya. Satu makalah bahas tentang itu. Metode flotasi di saat pemekatan logam. Kemudian setelah dipekatkan, maka ada proses ekstraksi. Gitu ya. Sebelum ekstraksi dilakukan, ada langkah pra-ekstraksi, yaitu dengan smelting, calcining, sama roasting. Pelelehan, kalsinasi, sama pemanggangan. Gitu ya. Setelah itu baru ada langkah ekstraksi yang ada 3 jenis, ya 3 jenis jadi 3 makalah ya, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Oke, setelah itu coba satu makalah lagi bahas tentang zone refining atau pemurnian logam, gitu ya, atau langkah pemurnian logam boleh dengan 4 cara tadi, gitu ya. Nah, ini berapa kelompok? Sudah ada 5 makalah ini yang tadi saya itu. Ini berapa kelompok ya kelas ini ya? Halo, ada berapa kelompok kelas ini? 4, Bu.